menceritakan ya, jadi memang pada bulan puasa ini kami juga sedang mempersiapkan untuk kegiatan, serangkaian kegiatan memperingati Hari Ginjal Sedunia. Jadi sambil berpuasa nih, sambil juga edukasi ke pasien dan masyarakat. Oh, siap dok. Memang kita peringatinnya hari Kamis di tiap 2 minggu awal bulan Maret dok ya, untuk Hari kedua, Ginjalnya. Betul. Untuk temanya tahun ini Hari Ginjalnya apa dok? Temanya kali ini adalah pemerataan akses kesehatan dan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Bahasa Indonesianya ya, bahasa Inggrisnya sih itu. Jadi kalau kita Indonesia kan sih seperti itu. Oke, siap dok. Memang sebenarnya ginjal itu organ kecil dok ya, tapi yang kadang disepelekan, tapi ternyata fungsinya banyak. Benar-benar. Mungkin kalau dari dokter Astrid sendiri, gimana sih dok pentingnya ginjal untuk kami nih selaku pasien-pasien atau selaku masyarakat gitu dok? Benar banget, memang organnya kecil, tapi vital banget. Jadi Allah memberikan kita itu ginjal ada 2 ya, di kanan di kiri, kanan dan kiri dari tulang belakang. Jadi letaknya di belakang pinggang. Ini makanya kalau orang suka bilang buah pinggang. Ukurannya sekitar 10 sampai 15 cm. Seberatnya kurang lebih 150 gram. Jadi seperti kepalan tangan. Walaupun kecil, tapi luar biasa sekali. Fungsinya untuk bisa menjaga keseimbangan di dalam tubuh. Sehingga kalau terganggu, nah itu efeknya atau akibatnya bisa sangat fatal. Gitu dok. Banyak orang yang bertanya sebenarnya memang fungsionalnya ginjal itu memang harus ada 2 dok di dalam tubuh atau satu aja sebenarnya bisa hidup nggak sih dok? Itu fun fact-nya. Fun fact-nya adalah bahwa sebenarnya manusia bisa hidup dengan 1 ginjal yang baik. Makanya ada orang yang bisa mendonorkan, memberikan ginjalnya 1 kepada orang lain yang membutuhkannya. Gitu. Ya. Ternyata sebenarnya kualitas hidupnya sama aja dok ya, mau 1 atau 2 ginjal dok ya. Gini dok. Oke dok. Sebenarnya penyebab umum dari sakit ginjal sendiri itu apa sih dok? Ya. Jadi kalau penyakit ginjal berarti paling nggak kita mesti tahu dulu sih sebenarnya apa fungsinya ya. Ya dok. Nah fungsi ginjal itu banyak. Yang paling penting adalah untuk membersihkan sisa metabolisme atau sisa racun yang ada di tubuh kita dari hasil kegiatan kita makan, nanti akan diurai, dipecah menjadi yang berguna dan sampahnya. Nah, sampahnya itu tugasnya ginjal buang. Kemudian juga untuk menyeimbangkan cairan yang ada di tubuh. Jadi tidak boleh kelebihan, juga tidak boleh kekurangan. Nah, ginjal yang akan membantu. Produknya yaitu berupa air seni. Buang air kecil itu adalah salah satu mekanisme ginjal untuk bisa menyeimbangkan kelebihan atau kekurangan cairan dalam tubuh, termasuk membuang racun lewat air seni itu. Kemudian juga memperbaiki tekanan darah, mengontrol tekanan darah, mengontrol kadar elektrolit, membantu juga untuk kematangan sel darah merah yang akan kalau kita bilang HB ya, HB itu akan di hemoglobin itu akan dibantu oleh ginjal gitu. Ya begitu. Jadi kalau ada yang salah satu yang terkena ginjalnya bermasalah, pasti yang tadi fungsi-fungsinya ikutan terganggu. Kemudian tadi gangguan ya. Nah, kalau yang terganggu berarti ada 2. Gitu. Ada 2 secara garis besar, ada gangguan ginjal akut, ada gangguan ginjal kronik. Nah, kalau gangguan ginjal akut tuh namanya juga akut. Orangnya baik-baik aja, nggak ada apa-apa, tiba-tiba terjadi ada sesuatu yang mencetuskan berarti ya. Bisa karena infeksi, bisa karena dehidrasi, bisa penggunaan obat-obatan, nah gitu ya, atau racun. Nah, kalau yang kronik berarti terjadinya pelan-pelan, sering tidak disadari pada fase-fase atau stadium awal. Nah, kemudian terjadi gangguan kalau stadium akut tadi ada 3 stadium ya, 1, 2, 3. Kalau yang kronik ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 sampai stadium akhir gangguan ginjal gitu. Jadi itu biasanya penyebabnya adalah penyakit metabolik ya. Kalau di Indonesia dan di luar negeri udah banyak diteliti. Jadi kalau orang nih gagal ginjal tahap akhir stadium 5, terus dia mendapat terapi hemodialisis. Kalau orang bilang suka cuci darah namanya. Nah, itu diteliti, dokter, dilihat apa sih yang bikin pasien-pasien ini jatuh dalam kondisi gagal ginjal. Jadi
ternyata melihat penyakit-penyakit yang paling sering bikin gangguan ginjal sebagai komplikasi itu bolak-balik dua, hipertensi sama diabetes mellitus atau kencing manis. Jadi darah tinggi, kencing manis. Ada beberapa prestasi kecil adalah asam urat, penggunaan obat-obatan, penyakit kelainan misalnya ada tumor atau ada kista. Nah itu punya tapi dalam proporsi yang lebih kecil. Jadi yang paling banyak memang dua terbesarnya hipertensi, kencing manis. Jadi sebagai komplikasi pada tahap lanjutnya, ya begitu. Memang kecil dok ya, tapi fungsinya banyak luar banget biasa ya dok sekali. Ya. Mungkin kalau dijabarkan secara fisiologis molekuler mungkin panjang dok ya. Harus 1 semester ya. 1 semester dok ya benar. Cuman secara garis besar dapurnya dok ya, atau pusat TPA-nya kali dok ya, tempat pembuangan akhir kali dok ya. Jadi saya suka bilang ke pasien, Bu, jadi gini, kita kalau di rumah tuh kan kita masak apa segala selalu ada sampahnya nih. Nah sampahnya itu yang buang tuh ginjalnya nih ceritanya, gitu. Jadi kerusakan dikit aja sebenarnya udah mempengaruhi secara keseluruhan dok ya. Betul sekali. Dok. Terus ngomong-ngomong masalah gejala tadi dok, kan ini banyak juga nih pasien cukup denial dok. Iya. Kok bisa sih saya ginjal? Perasaan saya sudah minum air putih, udah banyak gitu. Nah itu yang tadi mungkin dokter masuk 5 tahap itu tadi dok ya. Mungkin kalau yang akutnya kali dok, yang dalam waktu yang pendeknya itu sebenarnya gejalanya ke kita apa sih dok? Jadi kalau akut memang lebih terlihat sebenarnya, karena dari tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Menjadi apa-apa tuh misalnya tiba-tiba sesak nafas, tiba-tiba kok kencingnya jadi sedikit atau malah nggak ada buang air kecilnya gitu. Nah itu memang biasa, contoh paling sering ya kalau yang akut itu orang diare, mencret, muntah berak, keluar terus cairannya tapi masuknya nggak banyak. Nah itu kan akan mempengaruhi keseimbangan cairan di tubuh, kurang cairannya. Si ginjalnya kental darahnya, si ginjal butuh kerja keras untuk bisa memfilter. Itu bisa ginjalnya jadi terganggu. Nah saat dia terganggu tuh akut kan, tiba-tiba air kencingnya jadi sedikit, kemudian mungkin pasiennya tiba-tiba tekanan darahnya tinggi gitu ya, karena tiba-tiba ada gangguan. Nah saat kita perbaikin infeksinya, misalnya penyebabnya infeksinya kita atasin, kemudian juga direhidrasi, dikasih cairan untuk mengembalikan keseimbangan, balik lagi ginjalnya, bagus lagi. Itu kita bilangnya dalam periode di bawah 3 bulan. Gitu. Jadi kalau dia bisa recovery dalam 3 bulan, itu masuk gagal ginjal akut. Nah tapi kalau yang kronik tadi memang seringnya nggak bergejala, tapi kalau kita tanya lebih lanjut sebenarnya ada tapi seringkali tersamarkan. Jadi kalau ditanya pas datang dalam kondisi lemes, seringkali ya lemes, tekanan darah tiba-tiba tinggi, ada sesak napas, ada bengkak kaki, buang air kecilnya itu menjadi lebih sedikit, ada gata-gata, nafsu makan turun, mual muntah. Nah, kadang pasien itu datangnya dengan keluhan sakit mah. Jadi mual gitu, mual muntah, dok saya minum obat enak, terus habis itu bagus lagi. Atau yang datangnya dengan lemes, lemah letih loyo. 5L dok ya. Nah, jadi ternyata pas kita cek KB-nya udah turun, hemoglobinnya, sel darah merahnya turun. Nah, atau tensinya tiba-tiba kok jadi naik ya saya gitu. Nanti kalau kita runut-runut ke belakang, ibu atau bapak punya hipertensi nggak? Nanti oh ya saya punya dok. Ibu bapak punya kencing manis nggak? Oh ya saya ada. Baru tuh dirunut-runut tuh ternyata ya memang stadium 1, 2, 3 tuh kadang tidak terlihat. Nah sehingga memang kalau kita punya penyakit yang seperti itu sangat wajib sekali untuk kita bisa kontrol. Biar kita lihat nih. Ini penyakit kita terkontrol apa enggak? Kalau enggak terkontrol itu yang takutkan komplikasi. Yang terkontrol pun masih mungkin ada komplikasi, apalagi yang tidak terkontrol. Itu. Benar dok ya. Tadi dokter sebutkan muntaber dok. Wah bahaya nih dok. Habis nonton Ruang Kesehatan, pasien-pasien yang pada muntaber langsung minta periksa ginjal nih dok. Bahkan saja ada nggak gejala spesifik dok? Misalnya muntaber terus yang aduh kira-kira nyerang ginjal nggak ya nih? Yang paling mudah untuk melihat fungsi ginjal kita itu adalah lihat apa produknya. Ginjal produknya air seni. Lihat air seninya berkurang atau tidak, berubah warna atau tidak, ada darah kah, lebih keruh kah, lebih sedikit kah, sakit kah, atau mungkin yang paling sering yang datang ke saya tuh kencing saya berbusa dok. Berbusa dok, berbusa sering banget. Cuman memang sekarang kan
orang tuh suka jarang sih sebenarnya lihat air langsung di flash aja gitu dok ya kalau di WC. Iya ya, tapi syukurlah dengan ada edukasi seperti ini mereka jadi akhirnya oh saya harus lihat
edukasi seperti ini, mereka jadi akhirnya, oh saya harus lihat nih air seni saya. Saya sekali lihatlah sebelum di flash itu, tolong dilihat dulu. Padahal di toilet itu biasanya dok ada tuh ya indikator air kencing ya, warna-warnanya, tapi jarang dilihat memang biasanya dok. Saya pernah lihat di bandara waktu itu ya, di balik itu, jadi kelihatan sambil kita lihat. Oh saya yang mana ya warnanya, gitu. Jadi sebenarnya selain muntaber, mah tadi dok, kita lihat juga produksi air kencing dok ya, warnanya. Oke dok. Itu paling simple, lihat sesuatu, lihat produknya. Oke gitu. Terus dok, misalnya nih, kalau misalnya dia tadi muntaber atau apa, terus gejala yang bikin dia makin parno nih, wah ternyata air kencingnya udah berubah warna, misal tadi berbusa dok. Kapan dia harus khawatir? Apakah setiap berbusa berubah warna, wah saya harus cepat ke dokter ginjal nih? Gimana tuh? Jadi memang kalau ya tadi ya, kalau misalnya ini kencingnya keruh, nah sampai kita lihat, saya minumnya sedikit, saya olahraganya banyak tapi minumnya sedikit, atau saya kegiatannya outdoor yang saya berkeringat banyak, coba perbaiki pola minumnya. Tidak membaik atau ada darah ya, ada batu ginjal, itu mah segera harus pergi ke pelayanan kesehatan, tidak mesti harus ke dokter ginjal. Nah, nanti dari sana baru nanti dokternya lihat, mungkin akan melakukan pemeriksaan sederhana. Tadi seperti saya lihat pemeriksaan sederhana itu sebenarnya periksa urin. Kalau kita medis kan bilangnya air seni itu urin. Periksa urin, dari situ tuh udah banyak informasi yang bisa didapat gitu. Baru nanti dilanjutkan, oh ini oke, ini bisa diterapi sesuai penyakitnya. Nah, kalau yang berbusa, itu dikatakan berbusa yang tidak normal kalau selalu ada, terus-terusan. Jadi kalau orang pagi hari sekali berbusa, terus kemudian dia periksa, kok enggak dok, ya itu kemungkinan besar tidak. Tapi kalau saya selalu ada, jadi berbusanya tuh kayak orang nyuci baju tuh ya, kan selalu banyak busanya ya, dan busanya tidak mudah hilang. Gitu. Bukan karena sabun di toilet di flush bekas-bekasnya dok ya. Tidak mudah hilang. Jadi ada juga karena pancaran kan. Kalau pacaran pasti akan ada berbusa, tapi kan dia cepat hilang gitu. Kalau ini tidak mudah hilang dan selalu ada. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda itu segera periksa. Itu dalam waktu sehari atau 2 hari dok, itu yang berbusa gitu? Selalu menetap. Jadi selalu ada terus. Kalau hari ini ada, ntar nggak ada lagi, ya udah sambil dilihat aja. Apalagi kalau tadi ya backgroundnya kita punya ada hipertensi, ada kencing manis, punya riwayat penyakit ginjal di keluarga. Itu harus, berarti saya harus lebih aware gitu ya. Berarti sebenarnya penyakit ginjal ini bisa disadari lebih awal dok ya. Betul. Saat tadi ngelihat warna buang air kecilnya. Benar. Terus dengan gejala-gejala mungkin nyeri kali dok ya. Ada nggak dok spesifik nyeri untuk sakit ginjal ini sendiri dok? Ada dok ya? Jadi kalau dia terjadi gangguan di aliran sistem berkemih kita. Jadi kan kita punya 2 ginjal ya di belakang. Nah, kemudian kita ada yang disebut dengan saluran air seninya, yang disebut dengan ureter. Setelah itu akan ditampung di dalam buli yang namanya vesika urinaria kalau bahasa medisnya. Baru melanjut ke uretra atau keluar dalam bentuk air seni ya. Dok. Si saluran ini kalau ada gangguan, ada yang bikin dia menyempit. Paling banyak tuh penyebabnya misalnya batu gitu ya, atau ada tumor yang menyebabkan aliran air seninya ini menjadi terhambat, nggak bisa turun, dia akan naik kembali nih air seni, akan memenuhi rongga ginjal, sehingga ginjalnya akan menjadi bengkak. Nah, bengkaknya ginjal ini akan mempengaruhi tempat, karena tempat ginjal ini spesifik banget, dia tempatnya di situ aja, dan tidak ada, nggak ada ininya ya, nggak ada selaknya gitu, nggak ada. Jadi kalau dia membesar pasti akan mempengaruhi organ yang lain dan bikin nyeri di pinggang. Nah itu yang suka jadi ini nih, jadi orang-orang berpikir, oh kalau saya sakit pinggang itu artinya saya sakit ginjal. Iya, bener dok. Barusan kemarin saya nemu di praktek begini dok. Aduh, saya sakit pinggang nih dok, apakah ginjal saya normal? Waduh, saya bingung jadi jawab. Bisa bisa enggak. Kalau memang ternyata kita periksa, ternyata ginjalnya bengkak, kemungkinan besar memang dari situ. Yang tadi ya, air seninya nggak bisa keluar, kembali ke atas, refleks, dia membesar, pasti bikin sakit. Tapi kalau enggak, ya berarti penyebabnya otot. Karena penelitiannya 80% penyebabnya otot memang, 20% sih. Gitu. Dok, biasa kita tanyain karena posisi duduk, posisi kerjanya gimana. Saya juga bingung, pasien sudah pintar-pintar banget dok, langsung bilang kayak ginjal saya bermasalah nih dok. Tapi itu bagus lah, paling nggak mereka jadi lebih aware kan. Kan itu yang kita harapkan, mereka untuk lebih aware gitu. Sambil nanti kita berikan informasi.
yang baik gitu. Oke. Tadi saya menarik juga dok dengan ginjal erat kaitannya dengan penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi tadi sama kencing manis dok ya. Memang sekali. Tinggi banget ya dok ya prevalensinya ya. Jadi itu prevalensinya hampir 70-80% penyebab pasien gagal ginjal yang akhirnya menjalani hemodialisis atau cuci darah itu hipertensi DM. Ini bolak-balik kalau ditanya hipertensi DM. Nah, jadi memang hipertensi dan DM ini komplikasinya memang banyaknya ke ginjal. Seperti DM itu paparan gula yang lama dalam waktu yang lama ya. Jadi kan kadar gulanya tinggi ya, dok. Di ginjal begitu juga karena kan pembuluh darah ada di ginjal ya. Nah, paparan yang lama dalam waktu paparan tinggi gula dalam waktu yang lama itu akan merusak si sel-sel ginjal itu. Gitu. Jadi kalau saya suka ngomong ginjal tuh kayak punya pagar nih. Nah, si pagar-pagar ini kalau dia dikasih paparan gula yang tinggi, si pagarnya bisa jadi copot nih satu-satu gitu ya. Nanti jadi ada yang lobang-lobang. Sedangkan ginjal kan butuh menfilter, menyaring. Jadi yang bagus dikembalikan lagi ke tubuh, yang jelek akan dibuang. Nah, karena si papannya nggak bagus, akhirnya keluar lah. Jadi kalau saringannya lah ya, saringannya jebol. Akhirnya tadi produknya kayak seperti albumin yang harusnya tidak dikeluarkan karena dibutuhkan oleh tubuh. Ini dikeluarkan karena tadi dia tidak rapat susunan struktur molekul ginjalnya gitu. Pagarnya tadi itu dok. Betul. Ya. Nah, keluarnya dalam bentuk berbusa. Nah, karena ada protein yang di dalam air sendi yang harusnya tidak boleh ada. Tidak boleh gitu. ada. Jadi sebenarnya si ginjal ini apapun yang tetap dibutuhkan tubuh akan dikembalikan betul, sebenarnya dok betul. ya. Kalau dia udah mengalami yang tadi pagarnya udah bolong-bolong, akan muncul di air kencing dok ya. Akan keluar, harusnya itu nggak boleh ada, harusnya diambil lagi. Tapi karena tadi ada yang bolong-bolongnya, ya ikutan keluar dia. Nah, begitu juga dengan hipertensi. Hipertensi kan tekanan darah tinggi, itu emang benar tekanannya tinggi di darah gitu. Di pembuluh darah, tidak hanya di pembuluh darah jantung, tapi juga di ginjal ada pembuluh darahnya. Nah, kalau pembuluh darahnya tinggi terus di ginjal, itu juga pengaruh. Ya, bisa pengerasan pembuluh darah, bisa penyempitan pembuluh darah yang efeknya akan mengurangi jumlah darah yang masuk ke ginjal gitu. Oke, dok. Sering nggak dok dengar kata-kata gara-gara kebanyakan minum obat tekanan darah tinggi nih sama kencing manis nih ujung-ujungnya ke ginjal. Itu gimana tanggapan dokter? Iya benar-benar. Itu jadi sebenarnya yang kita jaga tadi ya mekanisme singkatnya lah. Jadi gulanya nggak boleh tinggi, tensinya nggak boleh tinggi kan, supaya ginjalnya oke. Nah, gimana cara supaya gulanya terkontrol, tensinya terkontrol? Ya harus minum obat yang menurunkan gula darah dan menormalkan tekanan darah supaya nggak kesini nih. Nah, gitu ceritanya. Sering kan dok ya dapat begitu kan dok? Iya benar. Oke dok, pembahasan kita menarik dok, tapi kita jeda iklan sebentar dulu dok ya. Oke. Pemirsa Sehat Ruang Kesehatan TVRI dimanapun Anda berada, kita jeda iklan sebentar dulu. Tetap di Ruang Kesehatan, salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Don't go anywhere. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis, biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak, terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap.
Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain, kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya, seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Ya, pemirsa Sehat TVRI, di rumah kita masih berada di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Astrid Indrasari, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Oke dok, di sesi tadi udah banyak panjang lebar kita bahas tentang ginjal dok ya. Ini ada tadi pertanyaan selipan menarik nih ya dok. Jadi ada beberapa orang yang menyadari bahwa dia tuh sering infeksi saluran kencing dok. Nah infeksi-infeksi ini kadang tuh, kamu nih ke ginjal nih. Itu gimana sih dok kita aware-nya bahwa ini infeksi ini yang bisa membahayakan ginjal atau biasa aja? Jadi infeksi saluran kencing ini memang banyak tuh, kadang juga datang ke praktek dokter dengan rasa nyeri, geringgingan di daerah perut ya, nggak enak gitu. Nah paling sering memang perempuan gitu, karena perempuan ini dia jaraknya antara uretra dengan VU itu vesika urinaria, kandung kemihnya memang lebih pendek gitu. Nah itu yang membuat mereka dan dia kan bersatu ya, muaranya bersatu dengan vagina, jadi memang tempatnya suka banyak tuh flora-flora normal sebenarnya yang di sana. Nah, tapi kadang suka dapat perlakuan ya. Kan namanya juga perempuan tuh pengen wangi ya. Jadi semuanya pengen wangi gitu. Iya. Sampai daerah bawah juga pengen wangi dok ya biasanya. Ya, jadi kadang suka dapat cairan untuk pembersih vagina ya gitu. Nah, itu sebenarnya akan mematikan flora normal yang ada di vagina itu, menjaga, merubah pH-nya, merubah ekosistemnya, sehingga akan ada banyak bakteri-bakteri yang harusnya tidak normal, yang tidak karena keseimbangannya terganggu, posisinya dekat sekali. Nah, bisa mempengaruhi jadi infeksi saluran kencing. Kemudian juga yang kedua, penggunaan pembalut wanita yang panty liner. Nah itu kan rasanya kering bagi kita, tapi sebenarnya di dalam tuh lembab dia gitu. Jadi sebaiknya memang kalau habis buang air kecil itu dibersihkan, dikeringkan gitu, menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat gitu. Nah itu salah satu untuk membantu sanitasi di daerah kewanitaan gitu, supaya tidak mudah infeksi saluran kencing. Laki-laki juga bisa infeksi saluran kencing, tapi karena dia lebih panjang diameternya, kalau laki-laki infeksi saluran kencing tidak seperti itu mekanismenya. Kebanyakan penyebabnya ada sesuatu di salurannya tadi yang saya cerita ya. Misalnya ada batu sehingga tersumbat. Nah, kalau dia tersumbat itu akan membuat timbulnya bakteri di daerah tersumbat itu. Nah, jadi kalau laki-laki sebenarnya sangat jarang infeksi. Kalau sampai infeksi harus lebih diteliti lebih jauh. Tapi kalau perempuan memang lebih sering. Nah, coba di flashback gimana sanitasinya, bagaimana cara membasuhnya. Jadi membasuhnya kita tidak boleh dari belakang ke depan. Jadi harus satu arah dari depan ke belakang. Nah, itu yang memang nanti dilihat lagi bagaimana. Kebanyakan penyebabnya sanitasi, kebersihan gitu. Nah, kalau memang ada infeksi, yang kita takutkan itu kan saluran kencing ini tadi panjang ya. Nah, kalau dia infeksinya kita tidak obatin dengan baik, penyebabnya tidak diobatin atau tidak ditreatment secara baik, itu memang infeksi akan bisa menyebabkan gagal ginjal pada akhirnya. Pada stadium yang sudah lanjut memang bisa terjadi gitu. Memang banyak juga dok yang
kadang pasien wanita ke praktek saya gitu dok, yang sudah umum malah keputihan malah makin dok dikasih sabun pencuci tadi. Ini malah mispersepsi ya dok ya. Betul. Jadi ya jangan diutak-atik sih sebenarnya ya gitu. Jangan tapi tetap dijaga kebersihannya. Nah itu. Gitu. Berarti nggak usah terlalu wangi-wangi amat dok. Terus tadi dok, yang dari depan ke belakang takutnya salah paham nih dok pemirsa sehat di rumah. Maksudnya membersihkannya dok ya, alirannya dari posisi lubangnya air kencing tadi ke belakang. Betul. Jangan ditarik lagi ke depan ya, benar. gitu. Karena memang lebih kotor yang tempat keluarnya feses atau buang air besar dok ya. Betul, Oke, gitu. betul. Takutnya salah paham dok, dari depan ke belakang sampai belakang ke depan. Oke dok. Tadi sudah dibahas terkait kalau stadium akhir harus cuci darah atau hemodialisis. Nah ini dok, kejadiannya yang cuci darah di Samarinda sendiri banyak banget kan dok? Kalau saya bilang banyak ya, karena tadi ya stadium gagal ginjal kronik itu kan 1 sampai 5 ya dok. 1 sampai 3 itu atau 4 lah, itu sebenarnya kan sering sekali orang tidak menyadari kalau itu gangguan ginjal. Kayak misalnya sakit mah, bukan sakit ginjal ya gitu. Saya pucet lah, bukan sakit ginjal juga gitu kan ya gitu ya. Jadi karena itu tidak khas keluhannya. Jadi makanya sering kali datangnya itu dengan udah stadium akhir, di mana kita udah nggak bisa apa-apa lagi, fungsi ginjalnya udah sangat minim banget. Nah, jadi Kalimantan Timur ini punya 22 unit HD yang tersebar gitu. Tapi itu walaupun kita bilang banyak, itu tetap butuh ya, tetap butuh lagi karena ya tadi selalu ada pasien-pasien gagal ginjal tahap akhir. Memang mengalami penurunan waktu fase tahun COVID ya, gitu ya. Mungkin juga karena orang tidak berani pergi ke rumah sakit gitu ya, salah satunya. Atau juga orang terhenti untuk kontrol minum obatnya. Jadi kayak orang hipertensi, diabetes, dia mau ke rumah sakit bukan untuk ginjalnya ya, tapi dia mau untuk minum obat hipertensi sama DM-nya tidak dilakukan, sehingga tidak terkontrol kadar gula darah dan hipertensinya. Datang dalam kondisi sudah penurunan ginjal yang minim. Jadi memang setelah COVID ini saya lihat lebih naik lagi nih kasus-kasusnya. Setiap minggu kami selalu punya pasien yang dilakukan hemodialisis baru. Jadi pasien baru selalu ada gitu. Jadi memang sebaiknya aware kita nih lebih ke pencegahannya supaya ya kalau memang komplikasi nanti kita udah ngomongnya udah terapi pengganti ginjal jadinya. 22 udah cukup dok ya. Masih butuh lagi dok ya tambahan ya. Masih butuh lagi gitu ya. Ya dok. Terus tadi kapan kita bisa tahu bahwa fungsi ginjal kita udah menurun dok? Adakah pemeriksaan spesifik yang dilakukan dok? Jadi kalau misalnya tadi ya pada yang akhir gejalanya ada, atau kalau kita punya hipertensi, kencing manis, asam urat tinggi, penggunaan obat-obat analgetik dalam waktu yang lama, analgetik itu anti nyeri ya, gitu ya, segera periksa. Nah, nanti yang akan diperiksakan kemungkinan besar oleh dokter adalah pemeriksaan urin, buang air kecilnya akan diperiksa, dan pemeriksaan darah. Dan dilakukan disebut dengan pemeriksaan urium dan kreatinin. Itu adalah sebenarnya racun ginjal, toksin ginjal, toksin uremik yang harusnya nilainya kecil karena dia akan dibuang ya sama ginjal. Tapi kalau dia nilainya besar, artinya kita punya banyak nih di darah kita. Ginjal nggak bisa buang. Nah, itu salah satu penandanya adanya gangguan ginjal. Nah, nanti dari situ dokter akan lihat stadiumnya nih masuk stadium kemana gitu. Berarti grade-grade tadi itu dari hasil pemeriksaan itu dok ya. Oke dok. Jadi kalau misalnya sudah sampai di tahap itu dok, harus cuci darah selamanya kah dok? Nah, jadi kalau itu berarti kita akan ngomong stadium. Stadium 1, 2, 3, 4, sampai ke 5. Itu yang tadi ceritakan bahwa akan periksa lab untuk lihat stadiumnya. Untuk menilai sebenarnya, bukan cuma lab ya, lihat USG, bisa juga kita lakukan pemeriksaan nuklir, renogram buat lihat kemampuan ginjal kanan dan kirinya. Nah, kalau misalnya kemampuan ginjalnya sudah sangat minim, itu di bawah 15 mili per menit. Artinya kalau orang normal itu minimal 90 mili, nah pasiennya di bawah 15, kadang-kadang saya ketemunya 5, 4. Artinya kemampuan ginjal untuk bisa menyaring cuman di bawah 15 mili, akan sangat banyak racun yang tidak terbuang. Padahal kita nggak mungkin kan hidup dengan banyak racun itu, pasti udah pengaruh macam-macam.
Sehingga disebut dengan terapi pengganti ginjal untuk stadium akhir. Sebenarnya stadium ginjal itu tidak hanya cuci darah. Memang yang populer cuci itu darah. Hemodialisis. ya. Kalau bahasa medisnya sih hemodialisis ya. Cuci darah itu juga sebenarnya tidak tepat karena kita tidak mencuci darahnya gitu. Kita tidak cuci pakai sabun. Nanti kalau misalnya jangan ada nanya dok ini pakainya sabun apa ya. Karena cuci dok ya cuci darah. Jadi hemodialisis. Jadi tekniknya itu adalah dipasang seperti selang infus tapi ada 2 saluran. Satu itu untuk mengeluarkan darah kita dialirkan ke mesin. Nah, mesin ini punya tabung namanya dialiser yang kerjanya mirip dengan ginjal yang ada di tubuh kita. Jadi dia menyaring racun dan mengambil kelebihan cairan. Jadi kalau sesek diambil nih kelebihan cairannya, racunnya dibuang. Nah, darah yang udah relatif baik dikembalikan lagi ke tubuh kita pakai selang yang satunya. Jadi dia muter aja gini. Nah, harusnya itu kerjanya si ginjal sih, tapi karena ginjalnya nggak bisa, ya udah kita backup, dibantu, ya. Kita ganti nih gitu. Nah, itu seperti itu tindakannya, hemodialisis namanya, hemodialisis dibersihkan darahnya. Kemudian yang kedua, yang sering juga didengar adalah transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Nah, ini juga sebenarnya nggak tepat juga sih literasinya. Karena takutnya nanti ada pasien yang nanya, kalau cangkok nanti bisa berbuah nggak dok ya gitu ya. Jadi buah ginjalnya jadi banyak dok ya. Karena ingatnya di stick atau di apa gitu ya, di stek gitu kan. Tanaman dok ya. Tanaman gitu ya. Jadi sebenarnya adalah ginjal orang yang bagus kan tadi ya. Orang tuh bisa hidup dengan satu ginjal. Jadi dia bisa berikan ginjalnya ke orang lain yang membutuhkannya. Jadi ginjal orang ditanam di ginjal kita. Jadi kita punya 3 ginjal. Tapi yang berfungsi ya cuma 1 yang dari orang tadi ya yang diberikan. Nah itu kayak diberikan kesempatan kedua saya suka bilang ya. Karena ya udah kayak dapat ginjal baru lagi aja gitu. Ya tapi harus dijaga. Kalau punya hipertensi atau DM ya harus dijaga. Karena ginjal yang baru masih mungkin akan rusak lagi kalau kita mengulang lagi cerita. Kesalahan yang sama gitu ya. Nah jadi si ginjalnya masih dirawat dengan baik. Itu transplantasi ginjal. Apakah di sini bisa dilakukan di Indonesia? Bisa banget. Jadi nggak usah keluar negeri, di Indonesia juga ada. Nah gitu. Kemudian yang ketiga adalah peritoneal dialisis. Tadi kan hemodialisis, ini peritoneal dialisis. Jadi membersihkan darahnya, membersihkan racunnya bukan darah melalui dinding perut. Nah, jadi di perut kita ini ada yang disebut dengan peritoneum atau membran perut. Nah, itu berisi pembuluh darah. Jadi kita pasang alat untuk memasukkan cairan. Cairan ini cairan pekat yang dapat mengikat racun-racun yang ada di pembuluh darah. Jadi dia akan kontak dengan pembuluh darah di dinding perut, kemudian melalui proses fisika ya, difusi. Kalau masih ingat ya. Ya masih ingat dok, insya Allah dok. Oke dok. Osmosis, nah ya gitu, karena perbedaan konsentrasi dan perbedaan tekanan, dia akan tarik nih keluar racunnya. Airnya juga akan ditarik karena kan pekat ya. Jadi dia akan ditarik di dalam jangka waktu berapa lama ya, mungkin 4-6 jam tergantung cairannya kita kasih apa. Kemudian kita keluarkan cairan itu. Nah, itu sudah berisi racun-racun yang harus dibuang sama tubuh. Nah, itu keuntungannya peritoneal dialisis dapat dilakukan mandiri oleh pasien. Misalnya dia rumahnya jauh, nggak ada tempat HD-nya jauh, atau dia masih sekolah, masih kerja, kan nggak mungkin dia libur buat cuci darah. Karena kan cuci darah kita lakukan seminggu 2 kali ya, gitu. Nah, itu beberapa pilihan terapi pengganti ginjal pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik tahap akhir. Bisa juga pada yang tadi ya, yang kalau kita nyambung tadi nih yang cerita muntaber. Itu gagal ginjal akut. Itu boleh juga kita lakukan, tapi pada tahap stage 3, stage failure ya. Jadi dia misalnya kencingnya nggak keluar, pasiennya sesek gitu. Nah, ini ceritanya kalau yang akut nih istilahnya ginjalnya mogok lah ya, mogok kerja nih. Tiba-tiba ada banyak penyebab lah ya gitu. Tiba-tiba tidak mau kerja, tidak bisa kerja. Jadi di backup dulu, ambil dulu untuk biar sementara waktu fungsinya dok, ya. digantikan dengan mesin supaya si ginjalnya bisa istirahat, supaya recovery-nya benar, cuci dulu. Nah, kalau yang ginjal kronik ceritanya bukan cuti ya. Sudah resign ya. Oke dok. Ya gitu ya ceritanya. Dari 3 tadi dok ya, itu yang lebih
nyaman ke pasien sama lebih nyaman ke tenaga kesehatannya tuh yang mana sebenarnya, Dok? Sebenarnya kalau pengobatan sekarang ini memang senternya pasien. Jadi gimana pasien maunya gitu. Sambil kita ini Bu kelebihan kekurangannya, ini positif negatifnya. Ibu bapak lebih cocok yang mana, keluarga lebih oke yang mana gitu. Jadi kan mereka beda-beda. Semua itu punya plus minusnya. Jadi sambil nanti oh saya mau ini dok, saya mau transplant saja misalnya. Oh oke, dok punya donornya ibu. Wah, kalau memang ibu punya, ayo kita tes, kita cek. Kalau oke, nah kita lakukan operasi. Ya secara sederhananya seperti itu. Gitu. Berarti memang dikembalikan ke pasien dok ya. Betul. Walaupun secara penilaian medisnya tetap ke dokter yang menyarankan, kemudian nanti mereka yang memutuskan. Betul. Dok, ya. Oke siap dok. Ini nyambung ke puasaan nih dok. Kalau dalam bulan puasa seperti ini, kira-kira pada penderita ginjal itu bisa nggak sih dok untuk puasa? Jadi berpuasa ini memang kita punya kriteria. Ada pasien yang kalau dia berpuasa resikonya ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Jadi kan kalau sebenarnya kalau di tuntunannya agama Islam memang berpuasa adalah kewajiban ya. Al-Baqarah 185, 184, 185 ya. Tapi memang diberikan rukhsah itu ya kemudahan untuk yang sedang perjalanan dan yang sakit. Nah, yang sakit itu apabila dikhawatirkan malah membahayakan untuk dirinya atau diperkirakan sakitnya tidak akan sembuh gitu ya. Jadi ya memang kalau penyakit ginjal ataupun penyakit kencing manis ataupun hipertensi ya, kalau kondisinya stabil, minum obatnya mungkin cuma 1 atau 2 kali, itu bisa berpuasa. Tapi kalau misalnya sudah penyakit ginjal tahap akhir, sudah hemodialisis, atau gangguan ginjalnya nggak stabil nih, baru aja infeksi, baru aja gangguan, ya sebaiknya tidak. Karena takutnya kita kayak yang paling gampangnya kalau orang muntah darah kan jangan puasa ya, nanti jadi dehidrasi ya, itu yang paling simpelnya. Atau yang lagi cuci darah, hemodialisis, ya memang sebaiknya tidak gitu. Nah kalau yang stabil ini kalau mau coba dulu waktu puasa sunnah. Nah jadi latihan dulu ya. nih ya, gitu. Ya, kalau oke, lanjut. Tapi kalau enggak, nah sambil nanti konsultasi ke dokter. Jadi dokter memang harus person per person ya, pasien per pasien lihatnya. Nah, tapi kalau secara garis besar umumnya kalau yang stabil masih oke. Minum obatnya cuma 1-2 kali masih oke. Tapi kalau misalnya kayak pasien diabetes, suntik insulin 3 kali. Kalau dia tidak suntik, kita khawatirkan tekan gula darahnya naik. Nah itu kan agak susah untuk berpuasa gitu. Karena kalau dia puasa, dia akan meninggalkan dosis suntikan yang tengah harinya ya. Yang kedua dok. Ya yang siang ya. Ditakutkan malah nanti gulanya jadi naik. Nah komplikasinya nanti muncul. Berarti kembali lagi ke kondisi pasien juga. Betul. Dok ya, seandainya memang latihan dulu deh Senin Kamis ya dok ya setidaknya ya buat puasa. Oke, pembahasannya makin menarik dok, tapi kita jeda iklan sebentar dulu. Pemirsa sehat, Ruang Kesehatan TVRI di rumah, jangan kemana-mana, kita tetap di Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Balikpapan, Simpul Hilirisasi Migas dan Logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris. Nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris. Tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045.
Kota Dunia untuk semua. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita pagi ini, Dr. Astrid Indrasari, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Nah, untuk sesi terakhir ini dok, saya sudah mengumpulkan beberapa pernyataan-pernyataan dok dari maupun netizen atau orang-orang yang saya temui terkait mitos atau fakta seputar kesehatan ginjal nih dok. Oke, nanti kita klarifikasi dok ya. Apakah ini mitos atau fakta di sesi mitos atau fakta. Oke dok, langsung untuk pernyataan yang pertama dok. Penyakit ginjal hanya menyerang orang tua, mitos atau fakta? Di situ ada propertinya ya? Dok. Wah, ya, itu mitos atau fakta dok? Apa tadi pertanyaannya? Penyakit ginjal hanya menyerang orang tua. Oh, mitos. Mitos dok ya. Kenapa dok mitosnya dok? Jadi memang ternyata, jadi susah nih ngomong. Faktanya penyakit ginjal itu bisa semua usia. Betul. Malah yang terakhir ini trennya lebih muda lagi. Gitu, bisa karena lifestyle ya memang ya. Jadi seperti juga penyakit sebelumnya kan tadi komplikasi saya sebutkan. Hipertensi dan DM itu juga yang menderita lebih muda lagi sekarang. Bukan cuma orang tua saja. Begitu juga pada anak-anak. Ini juga saya sedang merawat anak usia, sedang kerjasama dengan dokter anak, pasien umur 6 tahun dan 9 tahun yang dilakukan hemodialisis. Gitu. Jadi bayi pun bisa terkena gangguan ginjal. Gitu. Berarti mitos dok ya, tidak hanya orang tua yang terserang penyakit ginjal. Oke siap dok. Nomor pernyataan yang kedua dok. Sakit pinggang merupakan indikator gagal ginjal, mitos atau fakta dok? Mitos. Siap dok, mitos. Kenapa nih dok mitosnya? Jadi sebenarnya kita udah bahas tadi udah kita spill ya. spill sedikit. Jadi sebenarnya kalau penelitiannya sakit ginjal ini 80% penyebabnya adalah otot ya, gitu. 20%-nya memang murni karena ginjalnya. Nah, ginjalnya kenapa tadi? Apabila terjadi sumbatan, aliran urin tidak bisa mengalir secara lancar, akan kembali. Sehingga menyebabkan terjadi bengkak ginjal atau yang disebut dengan hidronefrosis. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri pada pinggang. Berarti cuma 20% dok ya, 80%-nya mitos, 20%-nya fakta sebenarnya dok. Bisa dua-dua berarti ya. Dua-duanya dok. Oke dok, pernyataan yang ketiga, kurang minum menurunkan fungsi ginjal, mitos atau fakta dok? Fakta. Fakta dok. Fakta, benar sekali, karena tadi mengatur keseimbangan cairan. Jadi kalau misalnya kita kurang minum, pasti volume darah kita juga lebih pekat. Dan itu akan memperberat fungsi ginjal karena yang difiltrasi, yang disaring itu lebih pekat gitu. Nah, si ginjal kerjanya akan lebih berat dalam jangka waktu yang lama. Bila dibiarkan terus-menerus, ya pasti akan terjadi gangguan. Siap dok, berarti fakta ya untuk kurang minum menurunkan fungsi ginjal. Pernyataan selanjutnya dok,
warna kencing menentukan kesehatan ginjal, mitos atau fakta? Fakta, fakta jelas. Iya, ya dok. Ya, udah dibahas bahwa kalau mau tahu kesehatan ginjal paling mudah lihat produknya. Dia ngasilin apa? Ngasihkan air seni. Ya lihatlah bagaimana produknya gitu. Berarti fakta ya. Tadi apa dok, warnanya merah, kuning, busa. Warnanya seperti jernih kah, keruh kah, ada busa kah, ada darahnya kah. Nah itu yang harus kita perhatikan. Siap dok, fakta dok ya. Oke dok. Pernyataan yang kelima, gagal ginjal kronik bersifat genetik atau turunan, mitos atau fakta dok? Nah itu sebenarnya fakta. Bingung dok ya, itu atau fakta? Kenapa dok fakta dok? Gitu. Jadi karena kalau gagal ginjal kronik, tadi kita lihat gagal kronik itu jarang sih penyebabnya ginjalnya murni. Paling banyak penyebabnya ada penyakit lain gitu. Seperti misalnya hipertensi dan diabetes mellitus. Nah sekarang berarti kalau ngomongin apakah orang yang diabetes mellitus kencing manis itu genetiknya anaknya pasti akan kencing manis. Nah sebenarnya itu namanya adalah kecenderungan atau resiko. Orang dengan orang tua yang ada kencing manis atau darah tinggi, resiko untuk menderita hipertensi atau kencing manis itu akan lebih besar dibandingkan orang normal. Jadi kalau resiko itu bukan berarti akan terjadi. Nah, akan terjadi benar-benar kencing manis, benar-benar darah tinggi kalau didukung dengan pola hidup yang nggak benar, nah gitu. Jadi saya ini mitos fakta ya, saya agak harus melangkai-rangkai dulu nih. Kalau teorinya sebenarnya fakta dok ya, karena ada resikonya dok ya. Tapi mitos juga bisa ya, nggak mesti dia langsung jadi gagal ginjal dok betul ya. Sekali, Oke siap dok, lanjut dok. Sering buang air kecil pertanda ginjal sehat, mitos atau fakta? Sering buang air kecil pertanda ginjal sehat. Mungkin banyak pipis kali dok ya. Ya, ini ada dua nih. Oke dok, nggak apa-apa dok. Faktanya kenapa, mitosnya kenapa dok? Nah jadi kalau faktanya buang tadi ya, produknya adalah air seni. Jadi kalau kita kasih banyak cairan, tubuh nggak perlu banyak, tubuh akan buang. Nah kalau kerjanya baik si ginjalnya, berarti itu salah satu indikator kalau ginjal itu kerjanya baik. Kan pasien suka bilang, dok, saya nggak mau minum, terus saya ke kamar mandi terus, pipis terus gitu. Nah, padahal itu sebenarnya dia oke gitu. Tapi ada juga orang yang pipis terus juga ya memang karena ada gangguan di ginjalnya gitu ya. Misalnya ada infeksi, ya pasti pipis terus, atau misalnya ada gangguan di kandung kemihnya sehingga kandung kemihnya tidak bisa menampung urin dengan banyak, sehingga belum saatnya penuh udah ada rangsangan ingin berkemihnya, ada juga gitu. Ini beda lagi bahasanya, ini saraf yang kita bahas ini kalau kencing-kencing yang kalau kandung kencingnya yang terstimulasi dok ya. Jadi memang harus dilihat dulu nih sering pipisnya karena apa gitu siap, dok. Ya. Kalau cuman karena banyak minum berarti memang normal dok ya ginjalnya dok. Gitu. Oke lanjut dok, ini memang aneh-aneh memang ini dok yang saya temukan, saya dengar-dengar dari pemirsa dok. Oke, asupan garam berlebih dapat merusak ginjal, mitos atau fakta dok? Fakta. Oke dok, ini yakin dok ya, yakin. Kenapa dok faktanya dok? Ya karena tadi mengatur elektrolit. Jadi memang kadar natrium, kalium, kalsium di dalam darah itu salah satu pengaturnya adalah ginjal. Jadi kalau kita mengonsumsi natrium yang banyak ya, kalau bahasa awamnya ya sebenarnya natrium itu identik dengan garam. Jadi asin-asin sih sebenarnya ya. Makan asin banyak tuh bikin gangguan ginjal apa tidak. Nah paling banyak tadi dia harus memproses si ginjal ini kebanyakan nih ceritanya gitu kan. Jadi dia harus buang, si natriumnya itu. Nah, natrium yang tinggi di dalam darah itu juga mempengaruhi tekanan, sehingga tekanan cenderung lebih tinggi karena kayaknya sensornya nih kurang cairan, kan lebih pekat ya. Jadi ya, sehingga akan mempengaruhi tekanan darah. Pada stadium yang lama, pada kurun waktu yang lama, kalau konsumsi berlebihan bisa bikin hipertensi. Nah, hipertensi kita tahu bahwa memang akan terjadi gangguan ginjal pada yang tidak terkontrol. Oke dok, berarti ini fakta dok ya. Garam, bahasa kerennya natrium kalau kita dok ya. Kalau bahasa awamnya garam. Natrium apa sih ya itu? Oke dok. Kemudian lanjut, sering menahan buang air kecil sebabkan gagal ginjal, mitos atau fakta dok? Nah ini bingung juga. Fakta dok. Kalau ini ya, jadi kalau misalnya kita sering buang air kecilnya ditahan,
itu bisa menyebabkan infeksi di saluran kencing. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya, pada infeksi saluran kencing yang terus-terusan itu bisa menyebabkan terjadi penurunan fungsi ginjal. Oke, berarti ini fakta dok ya. Oke dok, sepertinya sudah cukup menjawab untuk sesi mitos dan fakta dok ya. Untuk terakhir nih dok, sebelum saya tutup, ada nggak dok pesan untuk pemirsa sehat TVRI ini dok dalam usaha menjaga kesehatan ginjal dok? Ya, silakan dok. Jadi memang ginjal ini sangat vital sekali untuk kita. Jadi sebaiknya sayangi ginjal kita. Bagaimana cara sayangi? Pola hidup yang sehat, minum air putih secara cukup, hindari konsumsi minum obatan anti nyeri secara terus-menerus. Kemudian juga kalau kita punya hipertensi, kita punya diabetes mellitus atau punya penyakit asam urat, segera dikontrol penyakitnya supaya tidak menjadi komplikasi yang lebih lanjut. Dan apabila ternyata kita ketemu nih ada masalah di ginjal kita, segera untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke pelayanan kesehatan. Gitu. Oke dok, terima kasih banyak dok untuk pesan terhadap pemirsa sehat di rumah. Mungkin pemirsa sehat TVRI di rumah kita cukup untuk episode kali ini. Pesan singkatnya sebenarnya dalam menjaga kesehatan ginjal, terutama dalam World Kidney Day yang kita peringati kemarin, jangan disepelekan untuk minumnya, untuk periksa kesehatan secara rutin di rumah, supaya kita bisa mencegah lebih jauh terhadap kerusakan ginjal yang ada. Jangan lupa saksikan episode Ruang Kesehatan setiap hari Jumat jam 9 pagi di episode-episode selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.